Halo teman bicara, balik lagi bareng aku Lina Sofura. Kali ini ada yang spesial di episode kali ini, yaitu kita akan ngobrolin tentang sesuatu yang baru yang ada di Unsil. Dan tentunya di hari ini aku gak sendiri, tapi aku akan ditemenin sama dosen yang super kece, yang nantinya kita akan mengulik tuntas tentang apa sih sesuatu yang baru yang ada di Unsil kali ini, bareng sama Bu Sandra. Halo Bu, apa kabar? Baik. Sehat Bu? Sehat. Alhamdulillah. Kegiatannya lagi sibuk apa nih Bu? Kegiatannya karena memang sekarang liburan mahasiswa ya. Jadi kita kalau dosen itu pada ya pengabdian, ada yang nulis, melakukan penelitian seperti itu, atau rapat-rapat untuk melakukan pengembangan kurikulum dan lain-lain. Wah, cukup padat banget ya Bu ya. Dan ini harus dalam waktu berapa lama itu Bu? Kalau kita waktu lama, berapa lama? Kalau ya kita memanfaatkan adanya liburan kuliah ini ya. Walaupun memang pada sebelum liburan kuliah mahasiswa kita ngajar juga kita sekalian nulis. Tapi karena mahasiswa lagi nggak ada, kita nggak ngajar, ya kita melakukan kesempatan banyak-banyak menulis. Masya Allah, berarti udah Bu handal banget ya Bu udah. Enggak sih, enggak. Oke. Nah, ngomongin sesuatu yang baru nih Bu, yang di Unsil. Nah, bakal ada ini ya Bu, jurusan baru, jurusan hukum bisnis, betul nggak sih Bu? Iya, Nah kalau boleh tahu nih ya Bu, mungkin buat teman-teman yang masih bingung gitu ya Bu ya tentang jurusan hukum bisnis ini, apa sih Bu? Ibu mungkin bisa boleh ceritain gitu Bu, apa sih alasan utama Unsil sampai akhirnya bisa ngebuka jurusan hukum bisnis ini gitu. Oke, ini teman-teman pertanyaan menarik sekali dari Teh Lina. Iya. Saya manggilnya apa? Teteh boleh. Teteh aja ya, Teteh Iya. ya. Jadi ini pertanyaan yang menarik sekali dari Teh Lina. Kenapa Unsil itu membuka prodi hukum bisnis gitu. Nah, sebenarnya kalau kita melihat adanya aktivitas yang kita lakukan, itu tuh sangat bersinggungan sekali dengan hal-hal yang berbau bisnis. Bahkan kita misalnya bertransaksi gitu, itu ada hubungan timbal balik, ada hubungan bisnis transaksi itu. Nah, terus misalnya adanya kayak perusahaan juga membutuhkan kontrak, investasi itu butuh kepastian sebenarnya seperti itu. Terus juga kayak startup itu kan membutuhkan ada perlindungan data pribadi, yang dimana itu sebenarnya butuh adanya peran dari ahli hukum. Nah, gitu. Nah, ini menarik karena ternyata Unsil itu sendiri bisa melihat peluang yang ada di depan. Wow. Contoh gini, regulasi kita yang ada sekarang aja itu sudah menuju deregulasi dengan pro bisnis. Kenapa saya bilang kayak gitu? Misalnya perizinan berusaha itu sudah melakukan adanya proses OSS RBA. Terus kita ngelihat yang lagi rame itu ada Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja itu kan membuka peluang adanya investasi dalam kemudahan investasi. Artinya dunia sekarang itu, apalagi negara kita itu menuju adanya investasi yang sangat besar-besaran. Nah, kami baca beberapa dokumen yang dikeluarkan oleh OJK, itu roadmap terkait tata kelola perusahaan. Ya. Dia menyatakan bahwa tata kelola perusahaan, pengelolaan pasar modal, terus penanaman modal itu pilar utama katanya, pilar utama dalam ekonomi nasional. Nah, artinya berarti menurut saya pribadi orang untuk mengetahui hukum dalam bisnis itu sangat penting. Ya. Jadi ini merupakan peluang, atau menurut saya Unsil ini memang benar-benar wow banget dalam langkahnya membuka hukum bisnis. Karena melihat yang kedepannya itu, ini yang kita butuhkan di negara ini sekarang gitu, melihat hal-hal yang terjadi yang sekarang dan untuk masa depan nanti kayak gitu. Wah, berarti memang ini ya Bu ya, cukup sangat menjanjikan banget buat kedepannya gitu ya Bu, apalagi
kita hidup sekarang tuh udah mulai semuanya pun udah serba canggih, serba digital gitu ya Bu ya. Udah, dan semuanya seperti yang tadi udah Ibu bilang, kalau kita ini semuanya terhubung sama bisnis gitu. Berarti kayak kita mau mendirikan usaha. Iya, benar sekali. Gitu. Itu perlulah seenggaknya tahu gitu ya Bu ya, tentang hukumnya tuh nanti seperti apa, gimana supaya nanti mungkin kita nggak salah atau gimana itu. Gitu ya Bu ya. Iya, jadi nantinya diharapkan ya mahasiswa-mahasiswa kita nantinya itu kayak tidak melihat adanya memahami hukum itu secara ya udah segamblengnya gitu aja gitu. Atau melihat hukum itu kayak ya menghafal undang-undang seperti itu. Tapi kita maunya jadi mahasiswa nanti itu akan terjun untuk melihat solusi yang akan diberikannya itu seperti apa gitu. Karena nggak melulu misalnya perusahaan atau investasi atau apa itu kan bukan ada sengketa baru membutuhkan ahli hukum. Tapi harus ada analisa manajemen resikonya kan. Nah, manajemen resikonya itu dari apa? Dari analisis yang dilakukan oleh ahli hukum. Gitu. Jadi dia akan menjadi memberikan solusi gitu nantinya mahasiswa ini nantinya ke depannya. Gitu. Wow. Bicara soal hukum tadi ya Bu ya. Mungkin buat kayak siswa-siswa yang masih awam buat milih jurusan gitu ya. Memang hukum bisnis sama ilmu bisnis nih bedanya apa sih gitu kan? Yang sependek yang saya tahu gitu ya Bu ya, kayak ilmu hukum mungkin nanti kita di sana akan belajar kayak hukum perdata, hukum pidana gitu mungkin ya Bu ya. Tapi kalau hukum bisnis ini kita akan belajar apa sih di dalamnya gitu Bu? Ini pertanyaan yang menarik sekali Teh. Kenapa? Karena lagi-lagi orang akan memahami bahwa ya kan sama-sama hukum gitu. Karena memang pada dasarnya yang keluar dari hukum bisnis nanti sama-sama memiliki sarjana hukum sama, jadi jangan takut, bukan SHB nantinya, tapi tetap SH gitu ya, tetap sarjana hukum, tapi ada pembedaannya. Nah, dari kita melihat latar belakang yang ada, yang tadi kayak dunia membutuhkan adanya orang yang memahami terkait bisnis gitu, dan juga memahami terkait hukum gitu, kita membentuk adanya prodi hukum. Prodi hukum bisnis maksud saya. Terus apa perbedaan antara prodi hukum, ilmu hukum dengan prodi hukum bisnis? Itu sangat berbeda. Karena gini, kalau di prodi, saya bisa mengandaikannya gini, prodi ilmu hukum itu sebagai dokter umumnya. Jadi prodi hukum bisnis itu dokter spesialisnya. Kenapa? Karena mata kuliah yang ada di ilmu hukum itu pasti akan dipelajari di prodi hukum bisnis. I see. Nah, tapi mata kuliah yang yang ada di prodi hukum bisnis itu belum tentu ada di prodi ilmu hukum. Gitu. Jadi itulah yang menjadi pembedanya. Mau tahu nggak mata kuliahnya apa aja? Boleh tuh Bu, apa aja tuh? Jadi kami tuh kayak memberikan gebrakan ya, biar supaya kita mengikuti perkembangan zaman yang ada juga gitu. Jadi kami merumuskan beberapa mata kuliah yang memang sesuai dengan yang dibutuhkan lah sama negara kita ini. Contohnya ada hukum startup. Wow. Kayak apa itu? Hukum startup gitu lah ya. Terus ada beberapa lagi hukum fintech, terus pembiayaan dan investasi gitu. Terus ada juga hukum kontrak dan transaksi komersial seperti itu. Bahkan kita ada perizinan berusaha gitu. Itu tawarkan ke mahasiswa. Kita menjadikan itu menjadi mata kuliah wajib agar mahasiswa mengetahui. Alternatif penyelesaian sengketa itu kita hadirkan juga biar mahasiswa tahu bahwa penyelesaian sengketa itu bukan berarti kita ke pengadilan, tapi ada mediasi seperti itu, mediator gitu. Bahkan kita nanti akan mengajarkan negosiasi, terus ada mata kuliah hukum kontrak juga biar supaya nanti ada kontrak-kontrak itu dibuat oleh mahasiswa gitu. Ini kan tidak semerta-merta semuanya itu akan dipelajari dari ilmu hukum. Iya. Nah, dan hukum bisnis inilah jadi gitu. Ada gebrakan barunya nih. Kita juga mempelajarin ini. AI itu kita pelajari. AI dalam hukum pidana. Kejahatan AI. Kita bisnis itu kan ada kejahatan AI-nya juga.
misalnya bisnis itu kan kayak di marketplace apa dan lain-lain kan. Itu kan AI itu apa namanya, atau mungkin itu teknologi ya, tapi misalnya kayak apa yang ditawarkan dan apa yang dimanipulasi gitu dari AI itu juga kita tawarkan ke mahasiswa kita dari mata kuliah tersebut gitu. Wah, kayaknya asik banget ya Bu ya mendengar mata kuliahnya. Ayo mau masuk. Belajar. Aduh, saya udah lulus. Ya kalau bisa mah ya mungkin saya akan merekomendasikan ke adik-adik tingkat gitu ya Bu. Kayak nih mumpung ada jurusan baru di Unsil yang lagi happening banget. Investasi ini saya jadi nyontek ya. Jadi saya tadi ngelis mata kuliah kan memang tidak sepenuhnya saya hafal ya Bu. Teh karena banyak sekali memang hukum investasi, hukum pasar modal, terus ada hukum apalagi bisnis digital, perbankan dan lain-lain itu juga masuk ke dalam itu. Dan mata kuliah itu nggak semua ilmu hukum, jurusan ilmu hukum itu mempelajari itu ya Teh ya? Iya. Itu. Karena kan saya juga dulunya dari ilmu hukum juga ya. Nah, terus misalnya kalau itu lebih ke yang umum nih kayak gitu. Kalau kita kan menawarkan memang langsung ke bisnisnya gitu, ke istilahnya kayak ke hukum perdata bagian bisnisnya gitu lah. Gitu. Terus kalau itu kan dari itu mata kuliahnya ya Bu ya. Terus mungkin kayak yang tadi mata kuliah yang udah Ibu sebutin kayak ada AI dikaitkan dengan hukum bagaimana gitu kan. Terus mungkin orang itu akan ngira nanti tuh prospek kerjanya apakah harus di kota besar atau untuk skala UMKM khususnya nih di Priangan Timur ini masih bisa nggak sih Bu sebenarnya tuh? Tentu. Jadi gini, kalau mau main prospek kerja kita jangan sampai menekankan ke mahasiswa kita bahwa kalian bekerja harus di perusahaan yang besar dan lain-lain seperti itu. Tapi bagaimana mahasiswa kita itu bisa bermanfaat, bisa melakukan pengabdian kepada masyarakat. Karena gini menurut saya, kayak ada beberapa hal yang kami dapatkan. UMKM terbesar di Indonesia itu di Jawa Barat. Wow. Besarnya itu 5,4 juta. Itu data yang kami temukan di Kementerian UMKM. Kita sambungkan lagi, kita turunkan lagi. Data yang kami dapatkan bahwa UMKM terbesar di Priangan Timur itu ada di Tasikmalaya. Kafe terbesar di Priangan Timur itu ada di Tasikmalaya. Beneran. Kayak sepanjang jalan kita banyak nemuin Tasik. Temuin ini. Kopi gitu. Nah, tapi kami ngelihat data nih bahwa misalnya UMKM yang terbesar ada di Priangan Timur itu jumlahnya 46.000 UMKM. Itu data dari BPS. Terus kita cari lagi berapa banyak orang yang UMKM ini yang memiliki NIP. NIP itu adalah izin usaha gitu. Ternyata hanya 15.000. Sedikit. Berarti kan ada kesalahan nih. Iya. Yang mungkin UMKM itu tidak mengetahui. Karena kami ngelihat lagi data. Jadi UGM itu pernah membuat sebuah penelitian dan ID Times pernah meluncurkan sebuah penelitian juga gitu, data. Dia menyatakan bahwa banyak UMKM itu yang ada sengketanya gitu. Terus yang tidak memahami terkait perizinannya. Seperti itu. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah di skala besar aja nantinya gitu, itu nggak akan pasti skala besar. Karena ternyata di daerah kita juga mengalami adanya ya sengketa-sengketa itu yang harus dibenahi dari awal. Dari orang-orang yang mengerti terkait hukum bisnis gitu. Jadi jangan sampai banyak lagi sengketa-sengketa terjadi. Karena yang perlu kita dahuluin, kita potong sengketanya, kita kasih paham ke masyarakatnya, ke UMKM-nya. Itu langkah preventif dan itu yang harusnya dilakukan. Nah, inilah baiknya Universitas Siliwangi menghadirkan hukum bisnis. Wow. Berarti gitu. Secara langsung tuh kita tuh akan berdampak gitu ya? Ya? Itu berdampak. Jadi kayak buat
calon mahasiswa baru ini nggak usah khawatir ya Bu ya, kalau mau masuk ke jurusan hukum bisnis tuh justru peluang bekerjanya itu sangat banyak. Nih, saya baca laporan yang dikeluarkan oleh Singapura. Iya. Nah, di sebuah kayak majalah gitu, bisnis apa gitu namanya, tapi dikeluarkan oleh Singapura. Dia bilang kayak gini, bahwa pekerjaan yang berkaitan dengan legal dan compliance, kepatuhan hukum gitu, itu mengalami kenaikan sebesar 37% per tahunnya. Artinya sangat dibutuhkan ini. Orang-orang legal yang mengetahui terkait bisnis itu tuh sangat diperlukan di dunia ini. Dan itu diakui, ada laporannya kayak gitu. Jadi jangan khawatir untuk hal-hal yang akan kalian, misalnya mahasiswa nantinya, untuk melompat ke dalam hukum bisnis. Karena kalau kalian tetap belajar dan ingin bertumbuh, itu pasti akan ada peluang di depan mata kita gitu. Iya, berarti ya emang kita nih unggul ya Bu ya, secara banyak nih kita peluang kerjanya, jadi nggak usah takut, nggak usah ragu gitu ya Bu ya. Gitu Ya, buat begitulah. kesana. Insya Allah. Terus terkait ini kan masih prodi baru ya Bu ya. Terus mungkin buat calon mahasiswa baru yang belum tahu nih, nanti ini pendaftarannya itu gimana sih Bu? Nah, kebetulan ini kan prodi baru memang. Iya. Kalau dulu itu kami pas kayak dikeluarkannya SK pembentukan prodi itu saat waktu sudah SN apa ya? Kalau kita dulu SNPTN undangan gitu. Nah, itu udah. Terus abis itu UTBK. Nah, kemarin UTBK kita sudah ini rekrutmen apa itu? PMB ya? Iya. Penerimaan mahasiswa baru. Nah, terus ini juga udah ada SM Barat ya. SN Barat, tapi ternyata pas saya lihat di web udah tutup. SM Barat tuh tutupnya kemarin ternyata. Iya. Nah, tapi ternyata masih ada peluang ini Teh. Peluang di ini seleksi mandiri Unsil. Seleksi mandiri Unsil itu saya buka terakhir pendaftaran tanggal 13 Juli. Wah, masih ada kesempatan Masih banget. ada kesempatan. Nah, buat teman-teman. Jadi kesempatannya itu berapa hari lagi nih ya? Walaupun berapa hari lagi, ayo. Masuk. Wow, dan seperti yang tadi udah Ibu ceritakan ya, kayak kita nanti di sana akan banyak mata kuliah asik yang nggak semua ilmu hukum itu pelajarin gitu. Iya. Kita juga ada mata kuliah keunikan loh Teh. Keunikan apa tuh Bu? Jadi karena kita melihat dari data-data yang saya bilang tadi, UMKM kita terbesar, terus abis itu juga kita ngelihat banyaklah dari Tasikmalaya ini orang-orang yang berjiwa kreatif dalam ekonomi gitu. Kita punya mata kuliah manajemen resiko ekonomi kreatif dan UMKM gitu. Jadi secara garis besar nanti mereka akan mempelajari bagaimana kayak hal-hal yang akan terjadi terhadap UMKM dan ekonomi kreatif ini. Manajemen risiko itu kan kita kayak melihat hal-hal apa gitu. Yang akan terjadi ini ya kan. Sehingga nanti kitanya akan melakukan perumusan. Ini yang tidak boleh, ini yang tidak boleh. Ini langkah preventif nantinya gitu. Dan itu nggak ada di universitas manapun. Wow, berarti ini yang jadi pembeda ya Bu antara hukum bisnis di Unsil mungkin dengan hukum bisnis yang ada di kampus-kampus lain. Iya, itu bukan tidak akan ada ya. Setahu saya sampai kami merumuskan itu tidak ada di universitas lain. Dan ini menjadi keunikan kami karena kami menyungsung adanya salah satu visi dari universitas kan salah satu visi dari fakultas kita, fakultas FISIP ya. Karena kita kan di bawah naungan FISIP ya. Hukum bisnis ini itu adalah kearifan lokal. Jadi kearifan lokal kita itu melihat. Wah, lokal kita itu banyaknya UMKM. Kita tonjolkan itu dulu. Karena menurut saya pribadi untuk melihat permasalahan kita jangan dulu kemana-mana, kita lihat daerah kita dulu. Unsil ada di Tasikmalaya, kita lihat permasalahan yang ada di Tasik itu bagaimana, kayak gitu. Menarik banget ya Bu ya, kayak wow, sangat
ini banget, sangat menarik banget tentunya ya Bu ya. Terus kalau ngomongin tentang tadi kan udah ya Bu ya tentang bentar. Ada ini nggak sih Bu kayak di matkul apa tadi Bu yang barusan? Manajemen resiko ekonomi kreatif dan UMKM. Oh, berarti ini tuh apa ya kayak mewadahi lah mewadahi UMKM yang ada di yang ada di Tasikmalaya. Oh. Jadi memberikan manfaat lah nantinya mahasiswa-mahasiswa kita. Karena kan tadi ada kayak yang saya ucapkan data tadi kayak ada 46.000, itu data dari BPS ya, Teh. 46.000 UMKM yang ada di Tasik, ternyata hanya 15.000 yang memiliki NIP. Jadi ada permasalahan kan. Jadi kita nantinya mahasiswa kita ini ingin, ya tadi kata Teteh bilang, berdampak untuk masyarakat. Bukan dosennya aja, tapi mahasiswa harus mengetahui itu. Ya. Boleh nggak sih saya kenalin nanti dosen-dosen yang ada di hukum bisnis? Boleh banget Ibu. Ya, boleh. Ada siapa aja tuh? Kami itu ada 5 orang. 5 orang ini sebagai rodanya lah gitu. Jadi roda dari hukum bisnis. Kami membangun hukum bisnis. Kami tuh didukung baik sama atasan kami, senior kami tuh kayak sangat kompak untuk mendukung adanya hukum bisnis. Termasuk hal-halnya kayak yang ada di rektorat sana sangat mendukung adanya hukum bisnis. Karena tadi dampaknya itu sangat luar biasa, apalagi untuk masyarakat. Ya. Terus kami tapi berlima ini kami sangat kompak untuk membuat proposal gitu dulunya ya, buat hukum bisnis, terus buat CPL, merumuskan CPL, CPMK, sub CPMK untuk mata kuliah, terus habis itu BK dan lain-lain menghubungkannya, habis itu profil lulusan. Kami bikin sendiri berlima ini. Tapi dalam arti ada bantuan ya dari misalnya LPMPP gitu dan lain-lain. Itu pasti harus ada bantuan. Cuman kayak timnya ini berlima gitu. Ada saya, Sandra ya. Terus ada Ibu Juvianti Trisna Putri gitu. Mantap. Yang fokusnya, kalau saya itu fokusnya di hukum tata negara sama hukum administrasi negara. Gitu. Kalau Ibu Juvianti Trisna Putri ini fokusnya dia di hukum perdata. Nah, jadi hukum perdata itu, hukum bisnis itu bagian dari hukum perdata. Jadi enggaknya sama Ibu Dina Fitriani, Bu Dina Fitriani Wulandari. Nah, itu juga hukum perdata. Jadi terkait hukum perdata kita sama-sama merumuskan. Tapi banyak usulan-usulan itu dari Ibu Juvianti sama Ibu Dina. Gitu. Jadi makanya saya tidak hafal untuk hukum perdata ini apa aja mata kuliahnya. Tapi ya kalau disebutkan saya hafal, tapi kalau untuk mengucapkan saya agak lupa gitu. Karena memang banyak sekali terkait hukum bisnisnya, hukum perdata dalam hal ini hukum bisnis gitu. Terus ada Ibu Santi Suryani. Itu fokusnya ke hukum pidana. Terus tapi walaupun hukum pidana dia juga fokus di bagian gender. Bu Santi. Terus ada Pak Dadan Ramdhani. Satu-satunya bapak-bapak di kita gitu. Di hukum bisnis itu satu-satunya bapak-bapak gitu. Yang paling ganteng sendiri paling ganteng sendiri, yang paling imut sendiri. Dan paling yang gimana ya, kalau perempuan itu kan kadang-kadang banyak apanya ya, kayak debatnya gitu. Dia yang pusing. Dia yang pusing gimana ini, ampun gitu. Itu Pak Dadan lah yang pusing. Jadi Pak Dadan itu fokusnya di hukum tata negara gitu. Semuanya memang udah ini ya Bu ya, udah ada spesialisnya nih. Iya, ada spesialis. Walaupun terlepas dari nanti kita ada hukum internasional, hukum apa segala macam. Tapi ya pada intinya itulah background dari 5 dosen luar biasa kece nanti lah. Saya luar biasa juga ya berarti 5. Iya dong. Kan? Oke. Terus soal ini Bu, kayak nanti perkuliahannya gitu ya Bu, teori sama prakteknya itu gimana sih Bu? Berapa persen kah, atau kayak kalau kita lihat ilmu hukum ada juga kan Bu ya prakteknya kayak sidang gitu. Kalau di hukum bisnis ini gimana? Oke. Jadi kalau di hukum bisnis kita
teori pasti ada dong Iya. gitu. Karena untuk mengajarkan prakteknya pasti harus membekali mereka dari teorinya dulu. Nah, kalau misalnya persidangan, murkort gitu, itu ada juga di kita. Cuma nanti kita pasti ada nanti prakteknya yang tadi hukum kontrak, pembuatan kontrak drafting. Terus legal drafting penyusunan undang-undang gitu. Terus itu kita pelajari nantinya. Terus ada juga nanti kita juga membuat klinik hukum. Oh. Nah, jadi tujuan dari klinik hukum itu bukan kita aja nantinya akan terjun ke klinik hukum. Kita ngajak mahasiswa biar mereka mengetahui. Nah, kalau kita kan ada Tridharma Perguruan Tinggi untuk pengabdian. Nah, klinik hukum itu menjadi bagian pengabdian kami untuk membantu masyarakat nantinya. Nah, dan itu merupakan praktek juga untuk mereka untuk mengetahui bagaimana nantinya misalnya ada sengketa-sengketa yang terjadi atau masyarakat yang ingin melakukan konsultasi gitu. Itu kan bagian dari praktek. Ya, jadi mereka bisa mengetahui permasalahan atau problem atau mencari solusi dan lain-lain sebagai mereka melakukan pengabdian juga ke masyarakat. Gitu. Itu prakteknya. Dan itu apa tadi Bu? Bukan lembaga. Klinik hukum. Klinik hukum. Nah, itu tuh kayaknya belum ada ya Bu ya di Unsil? Belum ada tuh. Wow. Ini berarti masih akan baru nih. Baru banget ini. Belum ada jadi akan baru di Unsil ya. Karena beberapa universitas mungkin udah ada gitu. Kalau di universitas lain biasa itu ada LBH dan lain-lain ya, bekerja sama dengan LBH gitu. Tapi kalau kita tuh klinik hukum di Unsil ya baru ini gitu, baru ada di kita nantinya. Itu akan diagendakan, pasti akan gitu. Wow, keren banget ya. Jadi kalau misalnya Teteh nanti, aduh aku bingung ini, ada masalah hukum terkait gini atau aku dilakukan penipuan gini gitu ya. Bisa tuh ke klinik hukum gitu. Kita konsultasi. Terbuka untuk semua warga Unsil atau luar juga? Luar, karena itu kan bagian dari pengabdian kita. Masyarakat itu harus merasakan dampak yang terjadi. Dampak yang ada gitu. Jadi adanya hukum bisnis adalah untuk bagian ya menyelesaikan problem yang ada, bukan di Unsil ya, tapi untuk di luar masyarakatnya. Gitu. Wow, ini real sangat berdampak banget nih. Sangat berdampak. Inilah makanya yang diinikan wah Unsil ini ya keren karena dia melihat apa yang akan terjadi ke depannya dan dia membuka peluang gitu. Itu yang dilakukan Unsil. Itu kerennya Unsil. Keren. Dan ini prodi hukum bisnis ini satu-satunya Bu di Priangan Timur. Di kampus lain juga belum ada ya? Setahu saya di Priangan Timur ini baru di Unsil aja nih yang ada prodi hukum bisnisnya. Wah, Masya Allah keren banget. Kan seru banget. Oke Bu, dari tadi kan udah ngobrol asik banget nih ya Bu ya. Mungkin dari Bu Sandra ini ada nggak, tolonglah berikan satu pesan atau penyemangat gitu Bu buat teman-teman yang mungkin lagi bingung gitu Bu, pilih jurusan, mau jurusan apa ya gitu. Nah Bu, supaya mau nih bergabung ke prodi hukum bisnis di Unsil gitu. Nih, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa memilih jurusan itu sebenarnya bukan tentang bagaimana kita mencari pekerjaan nanti. Iya betul. Tapi bagaimana kita bisa melakukan pengabdian kepada masyarakat, bermanfaat untuk masyarakat dari hal-hal yang kita dapatkan di bangku kuliah nanti, gitu. Dan hukum bisnis ini merupakan bidang yang menurut saya itu penting selama masih ada aktivitas ekonomi. Karena di dalam Indonesia, di negara manapun pasti ada aktivitas ekonomi. Dan hukum bisnis itu hal-hal yang penting gitu. Dan kita melihat di balik perusahaan itu pasti di setiap perusahaan itu pasti akan melakukan perkembangan. Misalnya investasi itu pasti akan selalu masuk gitu ya. Terus misalnya inovasi itu pasti akan lahir ya. Dan ini dibutuhkan adanya peran dari ahli hukum kan untuk memastikan bahwa semua itu berjalan dengan lancar. Nah, dan kalau misalnya teman-teman ingin menjadi bagian dari kelanjutan atau kemajuan dari ekonomi Indonesia khususnya dan ingin menjadi profesi hukum seperti itu, marilah kita bersama-sama masuk
ke prodi hukum bisnis Bisnis Universitas Universitas Siliwangi. Siliwangi. Mari kita belajar, bertumbuh, berkembang seperti untuk menjadi nantinya generasi yang memang berdampak, yang memang nantinya tidak hanya memahami hukum semata, tapi yang mampu memberikan solusi bagi dunia usaha dan masyarakat itu sendiri. Karena ini di dalam dunia bisnis, orang yang mengerti hukum itu akan selangkah lebih maju. Wow. Iya. Mantap sih, keren banget. Wah, berarti hadirnya program baru, program studi bisnis ini kesempatan emas banget ya Bu ya, buat calon-calon mahasiswa baru yang ingin sukses sebagai penggerak ekonomi di masa depan. Gitu. Jadi jangan ragu buat melangkah dan jadilah bagian dari sejarah baru ini. Gitu. Mungkin nanti kalau teman-teman mau daftar masih ada ujian mandiri ya Bu ya? Iya, sampai tanggal 13 Juli. Ada di website Unsil. Website Unsil SBM Ya, ada di website Unsil. Iya, Mungkin bisa juga pantengin PMB Unsil. Iya, ada di sini nanti. Mungkin bisa juga pantengin Instagramnya Humas Unsil juga di sana. Informasinya juga update ya Bu ya. Benar. Iya, jadi buat teman-teman nggak usah bingung, nggak usah bimbang, cus aja langsung klik linknya. Oke, Ibu, terima kasih banyak Ibu ya udah meluangkan waktunya. Seneng banget bisa ngobrol banyak sama Ibu tentang prodi baru ini yang bakal nantinya happening banget di Unsil ya Bu ya. Masya Allah. Oke teman bicara, sampai saya Lina Sofura, sampai jumpa di episode senior berikutnya. Bye-bye. Bye.